Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tidak berpanjang kalam, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Jaya Komarudin untuk menyampaikan materinya ya. Bapak dan Ibu sambil diisi barangkali ya tentang pretesnya. Kepada Ustadz, dipersilahkan. Baik, Taib, jazakillah khair pada Al-Fadhil Ustadz Nuruddin. Ya'tikumul afiyah kullu aam antum bi khair. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, keafiatan pada Al-Fadilah Ustazah Sufi, diberikan kesehatan, keafiatan juga. Alhamdulillah, Bunda saya juga join di link ini. Semoga beliau sehat walafiat, tambah kemuliaan. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa bi ni'matihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi Sadat wa ala alihi wa sahbihi nujuman nayrat, amma ba'du. Qala subhanahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sabul khair semuanya dari kota yang diberkahi, dari Madinah Al-Munawwarah. Semoga muslimin muslimat semua yang hadir di sini, ibu bapak, Allah hantarkan untuk berziarah ke kiblatnya para peziarah, yakni kota Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dicukupkan keperluannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan, bulan mulia yang diberkahi ini, kita tentu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam satu majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sesi perjumpaan kita dalam yang bertajuk Salat itu Nikmat, tentu ini baru pertama kali. Tapi dengan izin Allah, alhamdulillah, sesi ini sebenarnya sudah berjalan beberapa kali pertemuan, terlalu sering mungkin untuk kawasan, alhamdulillah, di Malaysia dan Singapura. Untuk Bogor Barat di Bubulak ya, beberapa sesi, alhamdulillah. Semata-mata tentu kita ingin mengembalikan lagi satu pemahaman yang benar dalam memandang kehidupan ini, terutama dalam memahami sholat dan memahami nikmat. Tapi sebelum kita mengurai dari kata apa itu nikmat, apa itu sholat, dan tentu sebelum kita meleraikan simpul-simpul hal yang menjadi problematika kita sehari-hari dalam sholat, saya ingin sedikit kita merefresh kembali satu cerita tentang hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan namanya dalam Quran. Ya. Allah menyebutkan wa wahabana li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Allah mengabadikan nama Nabi Daud, mengaruniakan nikmat kepada Nabi Daud, ni'mal 'abd, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab. Allah berikan kitab, wa ataina Dawud zabura. Kemudian Allah tundukkan gunung-gunung, gurun, dan semua bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah berikan satu keistimewaan pada Nabi Daud dalam bidang sains, mampu membuat baju besi dan semuanya. Para jamaah,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Baqarah bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu peristiwa, yang peristiwa itu mengangkat derajat Nabi Daud alaihissalam. Ya, uh, fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Satu peristiwa ketika Nabi Daud alaihissalam tanpa sengaja menjadi bagian tentaranya Talut dalam melawan Jalut. Dalam sejarah Bani Israel itu selalu terpuruk, tersisih. Dalam sejarah mereka ditaklukkan menjadi hamba sahaya. Tapi hanya pada era dua nabi saja, Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka ada dalam kejayaan. Apa yang menyebabkan itu semua? Saya tidak akan menceritakan lagi, tidak akan menceritakan kisah secara detail tentang kisah Nabi Daud dalam mubarazah, ya, berhadapan melawan Jalut saat itu, hanya dengan cukup menggunakan slingshot saja, ya, satu ketap, bukan ketap, ya, ya, tali yang di situ ada, yang biasa digunakan zaman dulu oleh para penggembala kambing. Saat itu Talut memberikan kesempatan kepada semua pasukannya melawan Jalut, tapi tak ada yang berani karena hebatnya Jalut, kekuatannya semuanya. Lalu dengan izin Nabi Daud alaihissalam, dengan izin Allah, maju ke arena mubarazah, berhadapan satu persatu, mengalahkan Jalut, sehingga Allah Subhanahu wa taala dari situ memberikan pertama setengah kekuasaan daripada Raja Talut menjadi menantunya Raja Talut, dan akhirnya menjadi raja daripada kaum Bani Israel saat itu. Apa yang menyebabkan itu semua? Baginda Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, Habbus salah ilallah salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah apa? Salatnya Nabi Daud alaihissalam. Wa habbus siyam ilallah siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Seperti itu. Dan dua syariat ini masih boleh kita kerjakan. Ya. Dua, padahal ini peninggalan yang dah berzaman, dah ribuan tahun. Tapi masih kekal sampai hari kiamat, masih boleh umatnya Rasulullah mengerjakan. Apa? Apa yang menjadikan ini semua? Tentu dua amalan inilah yang menghantarkan, yang um, uh, yang keberkahan itu mencurah-curah kepada Nabi Daud alaihissalam, dan juga tempiasnya dirasakan oleh rakyatnya, oleh kaumnya Bani Israel. Ya, padahal nabi-nabi sebelumnya ada Bani Israel, tapi hanya di era Nabi Daud. Ternyata rahasianya dua ini. Nabi Daud senang mengerjakan sholat, ya, sholatnya bahkan sebagai sholat yang terbaik. Kemudian senang mengerjakan puasa, sehari puasa sehari tak, sehari puasa sehari tak, seperti itu. Para jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita renungkan, ya, sebenarnya apa yang kita saat ini dapatkan melalui baginda Rasulullah SAW ini berkali-kali ganda daripada apa yang didapatkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Baginda Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan perintah mengerjakan sholat, langsung berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Baginda Rasulullah SAW juga meninggalkan begitu banyak jejak tentang sholat sunnah. Ya. Kalau kita ada satu buku yang menuliskan berapa ratus sunnah Nabi, saya baca secara cepat saja. Ya, bagaimana kebiasaan baginda Rasulullah SAW ketika
para sahabat bertanya, ada masalah, diminta sholat. Ya, ada sholat duha, ada sholat isyraq, ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat qiyamul lail, ada sholat. Sholat itu peninggalan sangat berharga. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya harta, emas, ya, dunia isinya ini tak ada artinya. Itu yang menjadikan kita ini diberikan satu warisan yang umat ini terlepas pandang, tak sadar, ya, bagaimana nikmat bagaimana warisan daripada baginda Rasulullah SAW ini satu hal yang sebenarnya bisa membawa umat ini ke dalam kepada tingkat peringkat kejayaan. Karena contohnya sudah jelas, Nabi Daud saja sudah keberkahannya mengalir pada umatnya. Dan sejarah umat Islam pun mengalami satu kejayaan, mengalami proses kejayaan yang sama 700 tahun pertama. Nah, saat ini kita di sesi yang zaman yang umat harus berjuang kembali meraih kejayaan. Maka apapun itu semua, katanya, jika ingin memulai lagi kejayaan, mendapatkan lagi kejayaan umat ini, maka mulakanlah dari mana kejayaan itu diraih, dengan apa kejayaan itu diraih. Maka inilah uh, yang menjadikan satu inspirasi lahirnya sholat akademi Pun yang atau akademi sholat. Dikembalikan lagi umat ini untuk memandang dengan betul apa itu sholat secara benar-benar seperti apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, dan juga memandang dengan betul apa itu sebenarnya nikmat. Nikmat apa yang kita cari? Ya, karena di era postmodern saat ini, salah satu tantangan kita adalah sebenarnya distraction. Distraction itu satu keadaan di mana fokus kita ini diganggu, dirusak. Mana yang sebetul-betulnya benda berharga, mana yang benda palsu. Ini distraction, kacau. Seperti itu. Sehingga banyak manusia, ya, umat ini ya tersilap pandang, ya salah dalam mengatakan inilah nikmat. Ya. Jadi karena kesalahan itu yang menjadikan kita berkubang di tempat yang itu saja, ya, tak mampu mengangkat derajat umat ini. Baik. Insya Allah, mudah-mudahan ini hanya sesi pembuka saja dari sesi-sesi perjumpaan kita yang mudah-mudahan Allah izinkan untuk sama-sama mempunyai satu kesamaan azam, kesamaan tekad, menggali lagi sholat ini, meletakkannya dengan sebenarnya, mengerjakannya dengan sesuai dengan Allah dan Rasulnya yang bentangkan. Seperti apa sepatutnya kita mengerjakan sholat ini. Baik, muslimin muslimat, jamaah kajian sholat itu nikmat yang dimuliakan oleh Allah. Sholat itu nikmat. Apa itu nikmatnya? Saya akan mulakan dulu dengan nikmat. Kita sehari-hari dalam kehidupan kita pastilah tak asing lagi kita menggunakan kata nikmat. Nikmat ini secara bahasa berasal memang dari bahasa Arab. Nikmah, ni'am, seakar kata dengan an'am, seakar kata dengan nu'umah, na'im. Kita sering dengar jannatun na'im. Kita pun ketika sholat apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Itu ada nikmat seperti itu. Jadi dalam sehari-hari kita sering mendengar kata nikmat, tapi ya nikmat yang ada dalam gambar ya nikmat ketika kita makan makanan lezat saja, atau nanti kita berpuasa dengan hidangan yang lezat saja. Ya. Dalam secara bahasa nikmah, ya, secara bahasa. Kalau dari secara struktur bahasa nikmah ini
Ni'matun ini adalah eh, berbentuk isim jamid, ya, bukan masdar, isim jamid. Isim jamid ini satu isim yang sifatnya bukan abstrak, tapi betul-betul nyata, betul-betul nyata. Seperti itu tadi. Kalau saya makan sate, uh, enak sekali nih, seperti itu. Sedap sekali. Bendanya ada, terasa, nah itu nikmat. Memang nyata. Ini yang apa? Kalau dalam bentuk masdar, in'am sifatnya. Kalau masdar itu isim, kata benda, tapi sifatnya abstrak. Nah, mengapa sholat disebutkan sesuatu nikmat yang nyata? Memang betul nyata. Sholat itu betul-betul nyata, zahir nikmatnya, jelas nikmatnya, dan merupakan apa dari semua kenikmatan zahir, kenikmatan yang paling besar adalah sholat. Seperti itu. Para jamaah, kajian sholat itu nikmat yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang menjadikan zahirnya bahwa betul sholat itu satu nikmat? Baginda Rasulullah SAW ya mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu ain itu penyejuk mata, ya pelembut jiwa, yang melapangkan hati, yang menguk, yang apa yang memberikan kepuasan adalah salat. Baginda Rasulullah menyatakan, ju'ilat qurratu ainil qurratu ainin fis shalah. Dan ketika kita salat, Allah Subhanahu wa taala ngajarin kita. Ngajarin apa? Dari semua permintaan, ya. Ini hidup kita ini banyak permintaannya. Tapi kalau kita nanti perdalam lagi, ada 8 nikmat sebenarnya yang yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan itu pun dimintakan dalam sholat. Baik, di surah Al-Fatihah, ya, di surah Al-Fatihah, Allah cuma kasih satu aja kesempatan. Kamu minta apa? Tapi minta yang paling tinggi, yang akan melingkupi semua permintaan, kebutuhan hajat kamu. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Dalam riwayat, ketika baca Fatihah, kita ini berdialog dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Portion saya dan kamu. Mintalah apa yang kamu. Ya, dalam satu riwayat seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita. Jadi permintaan kehidupan dengan siratal mustaqim itu adalah permintaan yang akan mencakup semua keperluan kita dalam hidup ini. Dan siratal mustaqim itu apa? Alladzi siratal ladzina an'amta alaih. Yaitu jalan yang engkau telah beri nikmat ya Allah. Ya, yang engkau telah beri nikmat. Seperti nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada'i was-salihin. Kalaulah kalaulah Suratul Mustaqim ini bukan satu nikmat yang tertinggi, tentu tidak akan disebutkan di situ. Ya, tentu tidak akan disebutkan di situ. Kalau kita kaji lagi lebih dalam, apa sebenarnya yang dilakukan oleh orang aminan nabi wasiddiqin wasyuhada wasalin. Secara ringkas ya sholat. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya sholat. Nabi Ismail memerintahkan keluarganya sholat. Bahkan Quran, wa'mur ahlaka bis salati fastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Sampai kita ini diajarkan oleh Quran, ajar perintahkan keluargamu untuk sholat. Karena apa? Karena ini sesuatu yang memang nikmat yang besar. Kalau bukan nikmat yang besar, tak akan mungkin Allah memerintahkan. Kemudian apa lagi? Kalau memang benar sholat itu selalu nikmat, dikatakan bahwasanya inna ahadukum idza shalla, ya, in ahadukum idza shalla, jika
salah satu dari kalian sedang sholat, yunaji rabbah. Yunaji rabbah. Maka sesungguhnya dia sedang yunaji. Apa yunaji? Yunaji itu sering kita dengar dengan kata munajat. Apa munajat? Yunaji itu sebenarnya secara bahasa berbisik-bisik, bercakap-cakap, berkomunikasi. Tapi yang dipilih di sini apa? Yunaji, berbisik-bisik. Kira-kira dalam gambaran kita, yang namanya berbisik-bisik ini jaraknya jauh apa dekat? Pastilah dekat. Gak mungkin kita jauh jaraknya berbisik-bisik. Pasti dekat. Saking dekatnya rapat kita sampai bisik-bisik. How are you? Apa kabar? Seperti itu kan? Satu satu yang mananya sangat rapat sekali, sangat dekat sekali. Dengan siapa dia itu sangat rapat, sangat erat, sangat akrab. Rabbahu disebutkan. Dengan Robnya, dengan Tuhannya. Bukankah satu nikmat yang sangat besar ketika kita diberikan keadaan begitu dekatnya kita dengan penguasa, Malik, Rabb, Ilah, ya, yang memelihara kehidupan ini, merabbi kehidupan kita, mudabbir kehidupan ini, mu'ti, as-sayyid. Jangankan ya mungkin untuk memudahkan lah, memudahkan analogi kita. Ya dengan siapa umumnya? Dengan baginda Rasulullah SAW. Kita diberikan kesempatan begitu dekat dengan baginda Rasulullah. Begitu mudah kita mengatakan seperti membisikkan kepada telinga beliau. Tentu ini satu keadaan hubungan yang sangat spesial. Ya, kalau atau dengan pemimpin, dengan presiden kah, raja kah, diberikan kesempatan duduk berdepanan, rapat, berbisikan seperti itu. Bukan ini satu keadaan yang kita mendapatkan satu keadaan yang sangat spesial. Di Asy-Syu'ara Allah katakan, "Falyatawakkal 'alal 'azizil hakim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, innahu huwas samiul alim." Allah katakan, ya, serahkan semuanya pada Allah. Tawakal semuanya pada Zat Al-Aziz. Al-Aziz ini kalau kita bahas lagi Azza, Ya'uzzu, Ya'izzu, banyak. Ar-Rahim, asma Allah yang penyayang. Diletakkan pula di situ alladzi yaraka hina taqum. Ini Allah yang yara. Yara ini melihat dengan fi'il dhari'. Dalam qaidah tadabbur Quran sedang. Kemudian apa? Istimrariyah. Jadi kita sholat alladzi yaraka hina taqum. Allah sedang melihat kamu ketika kamu berdiri sholat. Wa taqallubaka fis sajidin. Gimana kamu ulang-alik sujud, ruku semuanya. Kalau yara, kalau sedang itu maknanya apa? Live, siaran live, betul-betul live. Jadi bagaimana Allah memuliakan kita yang diciptakan dari turab, dari tanah, dari debu, ya, yang diinjak-injak tak ada artinya. Ya, apa yang keluar dari tubuh kita ini sesuatu yang menjijikkan, diciptakan dari air yang menjijikkan, tapi Allah berikan kita, muliakan kita dengan sholat. Alladzi yaraka hina taqum. Ya Rob, dan disebutkan ini pronunsinya, katakannya kak, kamu depanan, bukan dia, bukan mereka. Jadi betul-betul ketika sholat adalah keadaan bagaimana satu keadaan, ya, Allah mengangkat derajat kita, menempatkan dalam kedudukan dengan pandangan Iya, apa sekarang itu? atau ayah ya bentar pulang. Al-Aziz, Ar-Rahim, juga dengan asma Allah, Innahu Samiul Alim. Dengan maha mendengar apa keadaannya, dengan maha mengetahui, mengilmui sebuah keadaannya. Kemudian apa lagi nikmat dalam sholat itu? Ya, dikatakan bagi oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, Ara'aitum lau anna nahran bibabil. Apa pendapat kalian kalau di rumah kalian ini ada sungai, nahar? Ya. Kemudian kalian mandi 5 kali sehari, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, maghrib. Apa yang terjadi? Kamu mandi di dalamnya 5 kali sehari. Para sahabat menjawab, tak ada kotoran ya Rasulullah.
Tak tersisa sedikit pun kotoran. Beliau menjawab, itulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu. Itu belum sholat sunnah, belum sholat duha, belum sholat rawatib, ya, belum sholat hajat, belum sholat sunnah tobat, semuanya. Allahu Akbar. Bagaimana baginda Rasulullah SAW ini betul-betul ya teringin umatnya ini dalam pandangan yang terbaik di hadapan Allah, sehingga warisan-warisan diberikan, warisan-warisan yang akan memuliakan kita. Bukankah setiap sholat dikatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang pertama kali disebutkan? Inna salati, salat, wa nusuki, semua ibadah. Wa mahyaya, baru disebutkan hidup. Wa mamati, baru matiku. Hidup mati kita ini tak berharga kalau tak ada sujud di dalamnya. Di hadapan Allah sujud kita, salat kita, rukuk kita, itu lebih berharga daripada hidup mati kita. Jadi ini adalah satu pekerjaan, satu benda yang memang Masya Allah nikmat. Dan kita ini mendapatkan nikmat yang melimpah-limpah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu banyak ya gambaran-gambaran nikmat yang dibentangkan oleh baginda Rasulullah. Ketika akan sholat, Bilal uh, dimintakan oleh ya Bilal, aqimis shalah arihna biha. Ya Bilal, mari kita tegakkan sholat. Ya, ambil rehat, ketenangan di dalamnya. Ya. Baginda Rasulullah SAW taklah menyebutkan ya dari keterangan ini, kalau tentu teringin umatnya pun berpikir, menggali, mencari tahu. Ya, setelah begitu banyak nikmat ini, ya nikmat yang Allah turunkan ini, tentu kita ingin meraih itu semua. Maka tentulah ya harus ada mujahadah di dalamnya. Tentulah kita mulai meniti salafus salih, ya, membaca dan juga mengkaji bagaimana kita ada dalam keadaan sholat itu betul-betul kita diberikan nu'umah, hati yang lembut, ketenangan jiwa, gitu. Walaupun kanan kiri, belakang depan, ya, syaitan alladzi waswis fi sudurina nggak pernah berhenti, ya, rembuskan, rayu ini, ajak kita supaya lari ke sana, pikiran ke sana kemari. Tapi insya Allah dengan ilmu yang dan dengan apa yang sudah Allah jelaskan Qur'annya, bagi Rasulullah tunjukkan di hadisnya, dan hal yang insya Allah sangat simpel sekali, sangat simpel, saya katakan sangat simpel, semua orang boleh bisa melakukan, bisa dengan 3 indera yang Allah berikan. Walladzi ansha'akum walladzi ansha'akum Allahumma shalli ala Muhammad. Walladzi ja'alakum musama'a wal absar wal afidah. 3 kunci itu semua orang bisa melakukannya untuk menggapai apa? Darjah syakir, syakirin, darjah orang-orang yang bersyukur. Baik, para muslimin muslimat, kajian sholat itu nikmat yang dimuliakan Allah. Jadi sekarang kita udah ada bayangan. Oh, nikmat itu adalah satu hal yang melembutkan jiwa kita, melapangkan jiwa kita, ya, memberikan kepuasan, ketenangan zahir batin. Itulah nikmat, gambarannya. Rasa puas, ya, seperti itu. Baik, sekarang bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan sholat? Sholat secara bahasa, ya, secara bahasa uh, uh, memiliki kesamaan makna dengan apa? Dengan doa. Dengan apa lagi? Dengan apa? Iltisaq. Memiliki juga kesamaan dengan silah, doa, salat. Secara bahasa, salat bisa naik doa. Salat adalah doa. Gimana dengan doa? Apa bedanya? Kan kita sering kita, silakan berdoa. Salat pun sama.
Sholat juga salah satu maknanya berdoa. Apa yang membedakan antara doanya doa dengan sholatnya sholat? Kalau doa sifatnya permohonan, ya, dan bisa dilakukan oleh berbagai kan. Tapi sholat adalah doa yang dilakukan secara syariat, dimulakan dari takbir, diakhiri dengan salam secara syariat. Dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kepada kita 7 tempat mustajab di dalam sholat untuk berdoa yang bisa kita tambahkan dari bacaan yang sudah yang sudah ada. Dan sholat sebagai silah artinya koneksi atau hubungan. As-shalah atau as-silah berarti hubungan, koneksi. Maknanya apa? Doa sholat ini bukan hanya berdoa, tapi ini ada satu hubungan, ada koneksi. Ya, ketika Allah tadi katakan alladzi yaraka hina taqum. Berarti kita memang sedang berhadapan. Sedang adanya hubungan charging hadapan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kita luaskan tadabbur kita. Oh, pantaslah ketika Allah katakan wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Mengapa ayatnya bukan wasta'inu bis sabri waz zakah? Wasta'inu bis sabri wal haji. Wasta'inu bis sabri wal umrah. Mengapa enggak bukan seperti itu? Tapi wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, bukankah sabar ini satu engagement? Sabar secara makna amsa, menahan, atau juga engagement. Wasbir nafsaka 'ala alladziina yad'uuna rabbakum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Ada engagement, ada keterikatan. Hidup ini kita terikat, nggak bisa kita lari dari takdir Allah, dari rencana Allah. Maka tentu keterikatan ini ya berhadapan dengan ujian-ujian kehidupan yang ada, mihnah, cabaran yang ada semua. Sabar itu diperlukan. Tapi apa betul sabar itu tak ada batasnya? Ada batasnya. Sabar itu ada batasnya. Istilah sabar tak ada batasnya itu kurang tepat. Sabar itu ada batasnya. Karena sabar ini yang akan menahan lidah kita berkata-kata kasar. Sabar ini akan menahan amarah kita. Ketika sabar kita habis, itulah ketika suara kita menguat. Itulah ketika pinggan dilempar berantakan. Artinya sudah tak ada lagi. Ya seperti itu. Sabar seperti handphone. Sabar itu seperti charging, ya, seperti level baterai kita. Maka ketika baterai level itu perlahan-lahan habis karena digunakan terus-menerus, maka disitulah perlu charging. As-salah. Inilah yang menjadikan salat sebagai asilah, hubungan koneksi antara seorang hamba yang lemah. Kita ini lemah, ya, kita ini tak berdaya, dikoneksikan, ya, disambungkan dengan Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Nurus sama Allah di ayat ini Allah tak sebutkan Allah kan nurus, tak ada alif lam kaf pemisalan, tapi Allah nurus samawati wal ard. Kata ulama-ulama tadabbur menandakan sudah bukan lagi pemisalan, memang Allah lah yang menjadi sumber kehidupan ini. Dari Allah lah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah lah semua yang mengatur kehidupan ini. Dari Allah lah semua energi ini dibuat dan sebagainya. Maka ketika yang lemah bertemu dengan yang maha dahsyat, yang maha hebat, yang maha kuat, disitulah terjadi aliran tempias energi yang mengalir kita. Maka wajar wasta'inu bis sabri was salah. Secara bahasa itu tadi, ya. Dan salat al iltishaq maknanya melekat, terhubung sangat erat. Maka tadi dikatakan tidak jika seorang idza ahadukum mendirikan salat yunaji rabbah, ya, dia sedang berkomunikasi, sedang berbisik-bisik. Begitu rapatnya sampai dikatakan yunaji rabbah.
muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi eh, kalau sholat ini satu permohonan, sholat ya itu tadi, sholat bukan hanya eh, sesuatu yang sifatnya ritual. Kita berdiri, Allahu Akbar, baca Fatihah terus. Ada sesuatu hal yang Allah apa letakkan dalam kita, dalam ruh ya kita, dalam jiwa kita. Dan di bulan suci ini, di bulan yang mulia ini, kurikulum Quran ya tadi, ketika puasa itu ruh kita dinaikkan, nafsu kita dilemahkan, kemudian di uh, apa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, pertama takhalli, dibuang tuh kotoran. Kemudian tahalli, diisi Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Makanya di ujungnya uh, uh, apa, di ujungnya la'allakum tashkurun, karena kita sedang diisi. Kemudian apa lagi? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, jika ada hambaku yang bertanya padaku, fa inni qarib, Allah langsung. Fa ini kalau dalam qawaid tadabbur uh, dalam qawaid tadabbur ini satu respon yang sangat cepat. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah sebutkan di sini da'i idza da'an. Allah sebutkan orang yang berdoa di luar sholat, idza da'a, Allah akan menjawab langsung. Orang yang di luar sholat nih, semacam kita ini tak sedang sholat, kita doa, ya Allah, berdoa berdoa sama Allah, ya Allah langsung jawab, ujibu dakwah, Allah langsung jawab, aku jawab doanya. Padahal doanya itu bukan sedang sholat. Bagaimana di bulan Ramadan ini dan di hari-hari seperti di luar Ramadan kita sholat dan kita minta sama Allah. Betapa mungkin lebih lagi perhatian Allah, karena Allah sudah katakan alladzi yaraka hina taqum. Ya. Kehebatan sholat yang begitu dahsyatnya, koneksi uh, keter, keter, uh, keterhubungan kita, koneksi kita dari sholat ini. Doa yang biasa di luar saja, Allah langsung uji dakwah idza da'an. Bagaimana ketika berdoanya dalam sholat? Allahu Akbar. Ya. Maka wajar dalam kurikulum Ramadan, setelah nafsu kita dilemahkan, diletakkan secara proporsi yang betul, ya, kemudian dengan saum puasanya, kemudian dihiasi kita dengan bacaan Quran. Dari Quran ini ternyata nyambung dengan sholat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Utslu dari kata tala, yatslu tilawah. Kita sering dengar tilawah Quran, bukan qiraatul Quran. Apa maksud tilawah? Tala itu mengikuti, berotasi, ikut. Jadi kalau kita tilawah itu ya kita ikut cara baca Quran yang betul. Kita ikut juga memahami maknanya, dan juga kita mengikut apa isi daripada Quran itu. Baru itu tilawah. Ya, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, baca saja tanpa ada, itu qiraah Quran. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, hati ini terucap dengan nama Allah yang Maha Pengasihnya, nah itu ta'ala, itu tilawah, itu baru. Di sini diperintahkan oleh Allah eratnya hubungan Quran dengan sholat itu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Tilawahkan apa yang kami wahyukan pada kamu minal kitab, dari kitab ini, yakni Quran ini. Kemudian apa? Wa aqimis shalah, dan tegakkan sholat. Jika wawunya istifna, maknanya apa?
Baca sholat, baca Quran ketika dalam sholat. Maka nanti di sini akan ketemu di ujung ayat ini. Wala dzikrullahi akbar. Itulah zikir yang paling tinggi di hadapan Allah. Makanya dahnya sholat ini. Rukun Islam ada dalam sholat. Syahadat ada dalam sholat. Ya, syahadat sholat. Yaitu tadi, koneksi sholat. Kemudian apa? Puasa. Puasa itu kan menahan. Ketika sholat kita tahan. Kita tak boleh makan, minum, menahan. Kemudian zakat. Apa itu zakat? Zakat itu untuk menjiwa. Sholat 5 kali membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian apalah haji. Haji menghadap di mana haji? Baitullah. Sholat menghadap Baitullah. Makanya mazhab Syafi'i itu sangat strict. Sholat wajib, saat sahnya harus menghadap kiblat. Sunnah boleh tak menghadap kiblat. Ya di jalan boleh lakukan. Tapi kalau sholat wajib harus di tempat dan menghadap kiblat dengan betul. Jadi agungnya sholat ini juga rukun Islam ada di dalamnya. Para muslimin muslimat, kajian sholat itu nikmat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, setelah kita memahami tadi makna sholat ternyata berbisik-bisik, komunikasi, dua arah gitu. Sekarang dalam bayangan kita, seperti apa komunikasi yang betul itu? Yang benar itu komunikasi itu seperti apa? Pakar komunikasi itu membuat satu simpulan research. Komunikasi itu kalau dia bukan reach saya, reach sampai, balag, ya, REACH, reach. R-nya apa? R-nya, respect. Jadi kalau komunikasi yang benar itu pertama harus ada respect dulu. Apa? Kita hormat dengan lawan bicara kita. Coba kita bicara dengan orang atau dengan kita dengan sikap yang arogan, ada memang rasa saling menghormati, ya, sebagai manusia, paling tidak sebagai manusia lah. Kita tak akan mampu mendengar apa yang ia sampaikan. Apa yang dia omonginnya aja gitu, ya, nggak ada rasa sopannya. Padahal nasihat semuanya. Orang dah langsung tak langsung secara psikologi menolak. Maka komunikasi yang benar efektif itu ada respect. Kemudian apa? I. Apa tuh I? Empati. Empati itu apa? Empati itu I feel what you feel. Ketika kita melihat orang ini sedang susah, janganlah dibully, dirasakan. Justru diberikan. Oh, kesiannya, mudah-mudahan ya. Kalau sedang sakit, tertawa kita ada yang sakit. Komunikasi tapi menawarkan orang sakit. Orang yang sakit ditertawakan. Walaupun dia apalah diberikan arahan, tidak akan didengar. Karena sudah tak ada empati. Reach. Kemudian apa lagi? Audible. Message itu sampai. Ya, audible itu terdengar jelas. Ya, apa yang ingin disampaikan jelas, audible, reach. Si-nya siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa. Reach, respect, empati, audible, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. C-nya clarity. Apa itu clarity? Clear. Melibatkan panca indera, telinga, mata, ya. Pesannya jelas, ya, seperti itu. Dah didengar, pesannya jelas, clear, melibatkan panca indera kita. Ya, kemudian satu lagi haknya apa? Humble. Humble tentu melibatkan hati. Jadi pakar komunikasi saja sesama manusia nih, sesama makhluk Allah, sesama orang-orang yang makan nasi. Itu kalau komunikasimu betul harus 5. Ada respect, melibatkan hati, fuad, panca indera, ya, respect. Gestur kita nunduk, respect. Kemudian empati, melibatkan fuad. Dari fuad, dari hatinya terlahir kata-kata yang senang didengar. Kemudian audible, melibatkan pendengaran. Kemudian apalagi clarity, melibatkan panca indera semua. Pendengaran, mata, seperti itu.
kemudian hambal melibatkan hati, dan fuad, ya, fuad rasa. Sesama manusia aja komunikasi kita itu melibatkan tiga tools, ya. Maksud tiga tools itu dari pendengaran, penglihatan, dan fuad hati, qalb. Bagaimana komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Fayunaji rabbah, sedang berbisik-bisik dengan Allah. Apa iya ketika berbisik-bisik dengan Allah? Kita bisik apa yang kita sampaikan? Pikiran kita kemana? Atau kalau kita berbincang sama manusia, kita berdepanan, kita berbicara mau kemana, apa kabarnya, baik-baik saja. Tapi kita sibuk dengan handphone. Orang yang ditanya, ini bicara dengan saya atau dengan yang di handphone? Seperti itu. Inilah distraction yang sekarang musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini pula yang akhirnya juga merosakkan sholat ibadah kita. Padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna rajula ayan sarifu wa ma kutiba lahu illa ya Allahumma salli ala lishrin salati tus'uha thumnuha. Seterusnya saya lupa. Tapi kurang lebih sesungguhnya ada seorang yang mengerjakan sholat, namun pahalanya dicatat hanya 1/10. Ada juga yang pahalanya 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, khumusahu, rubu'uhu, rubu'uhu, thuluthuha, maaf, rubu'uha, thuluthuha, maaf. Kemudian nisfuha. Jadi bayangkan dalam satu saf kita sholat, si fulan dengan fulan pahalanya bisa jadi beda. Ini 1/6, ini 1/7, ini 1/10, ini setengah nih, ini 2/3 nih. Itu semua tergantung apa? Tergantung engagement, hadirnya tiga keadaan tadi. Ya, bisa nggak kita melibatkan respect pada Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tahu waktu lagi sebelum kita persingkat saja, betul banyak materinya. Untuk menghadirkan rasa kesadaran sebagai hamba. Karena kita sudah terlanjur, ya, kecil itu sudah mindsetnya sholat itu seperti menggugurkan kewajiban. Padahal Allah menjadikan nikmat ini terbesar bagi kehidupan kita sebagai umat Rasulullah. Dan bagaimana cara kita menghadirkan kesadaran sebagai hamba Allah dalam konteks sholat ini? Gimana supaya hati kita ini ada keinginan lah gitu untuk perbaiki sholat. Jangan sholat nih gini-gini saja. Allahu Akbar, udah niat baru Allah Akbar kabiro, sudah ada di pasar pikiran kita. Sudah ada di sekolah, sudah ada di dapur, udah ada di anak, bro. Keliling kita itu. Sampai assalamualaikum. Ini sholat, jalan-jalan seperti itu. Kita ingin menghadirkan kesadaran kita sebagai hamba Allah. Dari mana kita menghadirkan kesadaran kita sebagai hamba Allah? Kita tadabbur saja surah An-Nas. An-Nas ini Masya Allah disebutkan surah An-Nas manusia. Sebenarnya disebutkan surah An-Nas manusia ini, kita sebagai manusia harusnya berpikir, kenapa nama surat ini disebut surah An-Nas? Karena ini memberikan satu sentuhan pada kita supaya kita mengenal Allah itu dengan sebagaimana Quran Allah Subhanahu wa taala mengenalkan pada kita. Pertama apa? Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung pada Allah. Ya. Tempat minta perlindungan itu cuma sama Allah, sama Allah saja. Apa yang disentuh kesadarannya? Yang pertama, Rabb An-Nas, Rabban Nas. Robnya manusia. Apa itu Rabb itu? Rabb itu mudabbir, yang mengatur. Hidup ini ada yang mengatur. Pernah nggak kita berpikir, betul nggak hidup saya ini ada yang mengatur? Atau kita merasa hidup ini kita saja yang mengatur maunya kita? Apa seperti itu? Yang betul yang mana? Kita tidak pernah minta lahir seumpama di Bogor, tapi lahir di Bogor. Tidak minta orang, ada kesempatan orang tua saya maunya satu dari Afrika, satu lagi dari Arab. Tak ada kesempatan. Ya dibagi seperti itu apa adanya, ini seperti apa adanya. Berarti hidup ini ada yang mengatur. Kesadaran yang pertama harus kita tekankan adalah Rabban Nas. Kenali Rabb kamu yang kamu itu hidupnya diatur oleh Allah, yang diasuh oleh Allah, Murabbi. Yang Allah ini sebagai As-Sayyid, sebagai tuannya, dan kita ini hamba sahayanya.
ditanamkan, oh ini karena hidup ini ada yang mengatur, Allah yang ngatur hidup saya. Makanya saya seperti ini keadaannya. Kemudian apalagi yang kedua, Malikin Nas. Karena Allah yang mengatur, bukan cuma kita, tapi seluruh berapa miliar penduduk yang ada di planet kecil ini, belum lagi kutunya, belum lagi bakterinya, belum lagi benda-benda yang lainnya. Oh, berarti kalau kalau ada sesuatu yang mampu mengatur, berarti dia mempunyai kekuatan otoriti yang menentukan hukum hakamnya. Ya, berarti dialah raja yang sebenarnya. Berarti dialah penguasa sebenarnya. Maka harus ditanamkan, oh, Allah lah yang menjadi penguasa. Apa yang saya mau kan tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ana urid, anta turid. Allah fa'ala ma yurid. Allah saja yang mampu mengerjakan apa yang Allah mau. Bukan kita yang mau, yang bisa mengerjakan. Allah yang mampu mengerjakan apa yang kita mau. Kemudian apalagi yang ketiga, kurikulum mengenal Allah Rabb, supaya ini kita sadar, ada kesadaran. Saya harus betulkan sholat saya. Kenapa? Karena saya sadar ada yang mengatur hidup ini. Yang mengatur hidup ini adalah penguasa raja kehidupan ini. Berarti apa yang ketiga? Ilahin nas. Oh, berarti memang Allah saja yang layak disembah. Kalau kata ilah itu dari kata Allah ya'lihu ilahan. Tempat kita mencurahkan cinta kasih sayang. Oh, berarti Allah lah cinta kita yang tertinggi. Dari kesadaran tiga inilah, ya, dari kesadaran tiga inilah yang kita harapkan apa? Pondasi spiritual kita hadir. Ya, tertanam saat kita berdiri takbiratul ihram. Kita sudah mengkondisikan. Telinga kita sudah mengkondisikan, pandangan kita sudah mengkondisikan. Maka insya Allah dalam kurikulum sholat akademi atau akademi sholat ada bagaimana kita memaknai bacaan sholat itu. Bagaimana kita memaknai ketika i'tidal ini maksudnya apa? Apa yang kita hadirkan? Ketika sujud ini, mengapa sujud ini dua kali? Mengapa rukuk cuma sekali? Pemahaman-pemahaman yang dibangun dari Al-Quran dan sunnahnya secara benar. Dan bagaimana khusyuk itu? Bagaimana nikmat itu? Bukankah Allah katakan, Mazaghul basar wa ma tagha. Ketika baginda Rasulullah Mi'raj di surah An-Najm, Mazaghul basar wa ma tagha. Bahkan di awal surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa yang disebutkan terakhir disebutkan di situ, innahu was-sami'ul basir. Sifat Allah as-sami' dan basir. Ibnu Ashur dalam At-Tanwir At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, tiga dari pesan Allah sebutkan asma Allah, innahu was-sami'ul basir. Yang pertama, Allah Maha mengetahui. Siapa Maha mendengar dan Maha melihat siapa yang manusia yang menolak peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, ketika baginda Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu betul-betul menggunakan sami' basar, basar mata secara tubuh badan zahir penglihatannya, basarih juga secara hatinya, mazaghul basar wa ma tagha. Betul-betul dalam keadaan sadar, kristal clear sadar, bukannya excited nggak sadar. Untuk memudahkan kita memahami seperti apa nikmat sholat dan khusyuk itu tercapai. Yang terakhir apa yang ketiga? Hubungan kita dengan Allah ini cukup dengan doa dan sholat. Dan sholat itu, kalau Imam Ghazali mengatakan syarat khusyuk itu adalah hudurul qalb, raja, khauf, dan seterusnya dari 6 karakter yang disebutkan. Ternyata bridgingnya, jembatannya cuma 3 yang kita gunakan. Sam'a, basar, wal fu'ad. Ya, dengan perbaikan tentu ya kondisi sholat. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kualitas di hadapan Allah sholat itu berbeda-beda setiap hamba. Ya, ada yang katakan, ya kan habis sholat kita istighfar Ustaz. Karena semua yang kemana-mana pikiran kacau itu udah dimaafkan. Apa iya kita ingin terus-terusan dalam kondisi seperti itu? Tidak ingin naik level, tidak ingin kalau Allah sebagai Al-Ilah yang kita cintai, yang kita sembah, tak tergerak hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Bukankah Allah menjadikan
walad ansya'akum ya Allah masallallahu. Allah menjadikan sam'a basar fuad ini supaya kita la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur pada Allah. Dan puncak dari itu semua adalah hadirkan ketiganya ketika kita sholat. Ya. Ketika tiga itu betul-betul satu mujahadah yang kita kerjakan, kata baginda Rasulullah, sholat itu adalah syughlan. Sibuk hamba Allah adalah ketika sholat, nggak ada lagi. Telinganya, matanya, hatinya, bolak-balik. Belum dia harus tangkis-tangkis, dia harus apa? Harus hindarkan, harus elakkan. Ya, tapi dengan temuan kita kita ada level yang semula 10% atau 5%. 5% tuh Allahu Akbar, aku niat sholat zuhur, patokan Allahu Akbar. Tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5% sumpah. Isinya pasar, belanja, jualan, semuanya. Kita naikkan ya 25%. Allahu Akbar. Ini wajah tuh ya Allah, aku hadapkan ya. Ketika itu kata ulama, minimal ini wajah tu wajah lilladzi fadhara samawati wal ard. Kamu sadar kamu bilang itu. Faham artinya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ketika tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus. Tapi kita nggak mau harus terus-terusan 25%, naik lagi 50%. Naiklah 75%, 80%. Kalau 100% ya Rob, entahlah makam apa, tapi tentu usaha ini dipandang oleh Allah alladzi yaraka hina taqum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua. Ya, menjadikan sholat kita ini sholat-sholat yang nikmat, yang mengilmuinya, yang menjadikan betul-betul ya menempatkan nikmat itu dengan kalau memang ini jangan sampai seperti kita terima emas, emasnya kita campakkan, kita ambil batu. Padahal itu emas ya. Jangan sampai seperti itu. Ini sholat, nikmat Allah yang terbesar. Kita pegang kuat-kuat, kita peluk, kita jaga, ya, kita kerahkan pikiran, hati kita semua untuk menjaganya. Samalah dengan sholat. Ibaratnya seperti itu. Demikian, saatnya saya cukupkan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada sesi kajian berikutnya ya, untuk menggali terus tentang bagaimana kita sama-sama ada dalam keadaan nu'umah, ya, menikmati sholat itu dari satu perjumpaan yang indah di hadapan Allah. Sholatul muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Demikian saya serahkan kembali pada Al-Fadil Ustaz Nuruddin. Falyatafaddal mashkuran. Baik, Silakan Ustaz. Insya Allah, jazakumullah khair. Ustaz Jaya tadi sudah, Masya Allah, ini sisi fundamentalnya ya mengenai akademi salat. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin sedikit menyampaikan memang sebelum terselenggaranya kajian ini, kami diskusi cukup panjang ya dengan beliau mengenai salat itu nikmat. Eh, eh, Beliau sudah memiliki modul ya, modul mengenai salat itu nikmat yang terdiri dari 11 kali pertemuan kurang lebih ya, insya Allah. Nah, dari eh, program ini sudah apa namanya sudah beliau jalankan. Tadi sudah disebutkan di awal, namun terutama di Bogor mungkin belum ya, belum. Tadi sudah disebutkan spill ya dikit-dikit di Bubulak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan Ramadan ini insya Allah kita akan bersama dengan beliau 2 kali pertemuan. Ini yang pertama dan nanti akan ada pertemuan kedua insya Allah. Eh, Kalau saya melihat ini sepertinya baru ini ya, baru pengantar barangkali ya tentang Akademi Salat itu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan follow up Ya, ya, baik. apakah nanti pada Idul Fitri atau seperti apa gitu ya. Nah, sehingga kita betul-betul seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, eh, bahwa salat ini adalah amalan yang paling agung, paling mulia. Nah, maka harapannya kita pun juga punya kepedulian ya, punya kesungguhan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas-kualitas salat kita. Nah, sehingga salat kita itu betul-betul menjadi sesuatu yang paling nikmat yang kita syukuri karena ini adalah hubungan kita secara langsung gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
ini mungkin ada pertanyaan dulu atau ini saja. Mohon izin barangkali saja ya. Jika berkenan untuk menyampaikan secara sekilas gitu ya tentang program Akademi Salat ini, kira-kira nanti kan kalau kemarin disampaikan ada 11 kali pertemuan. Nah ini apakah kombinasi online dan offline atau seperti apa gitu mungkin bisa sedikit kasih gambaran gitu ya kepada kami. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang tergabung di WA Group Sahabat Ramadan Berkah ini, kalau secara keseluruhan di anggota WA Group itu ada hampir 500 peserta. Namun memang belum semuanya berkesempatan hadir, tapi mudah-mudahan dengan apa yang apa namanya penjelasan dari Ustadz, termasuk nanti juga insya Allah akan dikuatkan oleh Ustadzah Sufi, mungkin bisa sedikit ada gambaran gitu ya tentang program Akademi Sholat. Kalau saya secara pribadi, Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, ini mendengar dari apa yang beliau sampaikan secara sekilas beberapa waktu yang lalu pada saat Tarhib di Bogor. Ini apa namanya betul-betul ini tuh apa ya? Kita tuh kan belajar sholat itu udah dari kecil, bahkan pra-TK itu sudah belajar sholat. Tapi apakah kemudian sholat kita itu betul-betul sudah kita paham bacaan secara sempurna, paham terjemah dan tadaburnya. Kemudian tadi ya, apakah kita sudah paham tentang gerakan-gerakannya? Nah ini saya pikir ini menjadi kesempatan emas ya buat kita untuk kembali meningkatkan level daripada kualitas sholat kita gitu ya. Itu kira-kira ya. Eh, Gimana, Sat? Mau ada yang disampaikan dulu atau mungkin kita ke sesi tanya jawab dulu nih mungkin ke Bapak Ibu. Silakan sesi tanya jawab. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Silahkan nanti saya bacakan nanti bisa dijawab oleh Ustadz gitu. Ustadz, Atau barangkali mungkin ada yang mau tanya secara langsung, silahkan. Jaya, mungkin Ahsan disampaikan 11 pertemuan itu kurang lebih gambarannya apa aja sehingga nanti apa teman-teman di sini tuh bisa mendapatkan gambaran apa saja yang didapatkan dari 11 pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan setelah ini. Afwan. Oh ya, ini Bapak dan Ibu mohon doanya ya Ustazah Sufi ini pinggangnya agak ini ya, agak kurang enak, kurang nyaman ya, biar beliau Selamat. lekas sehat kembali. Insya Amin. Allah. Ya Rabb. Ya insya Allah kan yang pertama tentu eh, ya kita ingin mengeksplor lagi, menggali lagi pemahaman makna yang sesuai para salafus soleh dari seperti apa kita dari bacaannya, bacaan, memahami makna bacaan dari takbir, bukan hanya hafal saja artinya, maknanya, pemahamannya lebih dalamnya seperti apa. Karena tentu eh, bertambah pemahaman juga akan lebih juga mengokohkan. Kemudian eh, kalau saya biasanya dimulai dengan fikihnya dulu, fikih sholat. Fikih sholat, karena bagaimanapun itu hal yang asas. Ya, karena saya bermadhab Syafi'i, ya fikihnya saya fikih madhab Syafi'i. Itu hal yang bebas lah ya, seperti itu. Jadi memang dari mulai dari yang asas. Salat sah, salat wajib, sunnah, dan seterusnya, rukunnya. Kemudian memahami bacaan sholat, memahami gerakan-gerakan sholat, memahami uh, apa fungsi pendengaran sama perannya ketika sholat seperti apa. Memahami basor pandangan kita ini ketika sholat ini seperti apa dia. Kemudian koneksi antara pendengaran, penglihatan, dan hati. Bagaimana para salafus soleh seperti para ulama-ulama adab, Imam Ghazali, Ibnu Abdul Qayyim Al-Jauziyah, dan ya menjelaskan tentang hati. Ya, karena dan siapa yang mensuplai ini? Bagaimana kita mensuplai? Bridging ya, bridging itu jembatan supaya hudurul qalb, hati itu hadir betul-betul. Kan hati hadir
hati itu ketika hadir itu I realize what I say. Saya tuh sadar betul apa yang saya ucapkan gitu. Jadi kan itu betul-betul hadir hati kita tuh semuanya gitu. Eh ya itu. Kemudian menggapai darjah ihsan. Ya, ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yarah. Bagaimana pemahaman ini? Tentu kita juga ingin sholat kita sholat yang ihsan, sholat yang terbaik. Ya, seperti itu. Terus juga sholat-sholat sunnah. Ada berapa banyak yang kita tahu daripada sholat sunnah. Itu ada fadilahnya dan seterusnya. Kemudian juga asas ya tentang sholat. Mengapa sholat ini penting sebenarnya? Dalam Quran, bagaimana perintah sholat itu hadir di semua keadaan. Setiap ayat itu pasti berurut, saling bersambung. Contohnya di surah Al-Baqarah. Ketika Allah perintahkan hafidhu ala sholawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin, ayat itu imbuhan diselipkan dari apa? Dari ayat-ayat tentang cerai. Disambung lagi setelah ayat cerai. Kok bisa Allah maksudnya apa message-nya? Uh, Allah Allah aturkan talak, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah ada hafidhu ala sholati sholatil wusta. Apa hikmahnya? Ulama ahli tadabbur. Bagaimanapun sholat itu, bagaimanapun perceraian itu menimbulkan luka di dua insan. Dan ketika hafidhu, ketika sholat itu dijaga, itu akan mengobati, itu akan menyembuhkan. Jadi kalau kita buka lagi, tadaburkan lagi ayat-ayat perintah Quran dia wala talbisul haqqa bil batil dan seterusnya itu. Bagaimana memang betul-betul ya perlunya kita memahami Quran ini sebagai solusi dan perintah Allah untuk menegakkan sholat itu untuk mengokohkan kita dalam menghadapi cabaran kehidupan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu materinya. Kalau sunnah Baik, ya dan seterusnya lah. Oke. baik, jazakallah Ustaz. Jadi kalau secara tahapan eh kan berarti kan ada jadi ada sesi online-nya, ada sesi offline-nya gitu ya, Ustaz ya. Supaya lebih ini. Nah, kalau dari 11 kali pertemuan itu kira-kira yang online-nya bisa berapa ini Ustaz? Apa namanya? Untuk Hmm, yang bisa dilakukan secara baik. online gitu ya. Nanti Kalau tinggal untuk online sih, online-nya apa ya. offline-nya Kalau untuk gitu. baik. Untuk online sih sepertinya karena kan saya khidmat dakwah bersama Al-Fadilah Ustazah Wahidah. Jadi kalau pas lagi ada di Bogor ya kita offline lah gitu. Oh Tapi kalau ya, pas Ustaz. pas nggak di Bogor kita online. Itu aja mungkin Oh, simpelnya yang mudah siap, gitu. siap, siap, siap. Baik, karena gini, mungkin secara ini, karena mungkin Bapak dan Ibu yang tergabung ini banyak juga yang dari, tidak hanya dari Bogor ya, mungkin ada yang dari luar juga gitu. Jadi mungkin nanti bisa menyesuaikan, atau paling tidak sudah ikut sesi online-nya sekian kali dengan tema-tema apa saja yang sudah diikuti. Nah, nanti kalau ada pada saat ada kesempatan Ustadz di Bogor, kemudian kita, oh kayaknya memungkinkan kita buat sesi untuk offline dengan tema tertentu, barangkali seperti itu kira-kira ya, San. Ya, insya Allah nanti kita bisa Insya Allah. diskusikan untuk ini. Baik, baik, San. Baik, mohon izin, ini ada pertanyaan dulu ya, San. Assalamualaikum, Iya, Ustaz. iya. Izin bertanya, mana yang lebih utama, sholat sunnah qabla zuhur dilakukan 4 rakaat, 1 salam, atau 2 rakaat, 2 rakaat? Ya, itu aja satu maksudnya. Enggak. 4 rakaat, 1 salam, atau Kalau 2 rakaat, 2 rakaat maksudnya gitu. baik, Untuk qabla zuhur. kalau kalau kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang terbaik. Seumpamanya 4 rakaat sekali salam. Karena apa? Karena referensinya Hmm. dari baginda Rasulullah. Tapi seandainya kita memilih 2 rakaat 2 rakaat dari segi fikih pun ya tak apa-apa. Maksudnya dalam arti 2 rakaat itu maknanya dia 2 kali tahiyat gitu. Tahiyat akhir gitu.
Itu juga ada satu hal kelebihannya gitu. Uh, Kurang lebih seperti itu. Tapi yang Baik, intinya Ustaz. apa yang dicontoh oleh Baginda Rasulullah, itulah yang terbaik, insya Allah. Iya, insya Allah. Jadi lebih utama 4 rakaat langsung Uh, ya, Ustaz. Afan, ini ada yang kelewat ternyata. Ustaz, bagaimana menemukan dan mempertahankan khusyuk dalam sholat? Nah, ini mungkin ada di sesi kesekian, tapi mungkin boleh di-spill dulu, Ustaz. Mangga, Ustaz. Ya, eh, memang senangnya memahaminya secara komplit gitu. Karena kalaupun saya jawab mempertahankannya, ya seumpama harus mendengar bacaan, dari dengar bacaan sendiri itu hati itu hadir, kemudian harus juga belajar. Kalaupun belum belum sampai di memahami artinya, tapi dengan menjaga keadaan kita mendengar sendiri apa yang kita baca, ya dengan dengan suara yang ya cukup kita dengar, ya dalam keadaan terjaga, itu salah satu upaya yang insya Allah bagian dari menghadirkan hati itu, seperti itu. Dan Ustaz. Ya, mujahadan Alhamdulillah. bagaimanapun ya kondisinya, sholat itu adalah kondisi yang mujahadah lah. Kita semua berjuang sentiasa, sama basar dan fuad ini ada ketika sholat, nggak Masya kemana-mana. Allah. Baik. Baik. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa ini ya, Sat. Ini kemarin saya, Bapak dan Ibu hadirin yang sekalian, waktu itu sudah dapat bocoran ya tentang tahapan-tahapan, mulai tahap pertama atau modul yang pertama itu tentang menghidupkan hati dengan bacaan sholat, kemudian makna gerakan sholat, ya, kemudian di pertemuan ketiga ya ada mengenal qalb dan fuad dan salat. Ini mungkin ini mudahan nanti akan lagi mungkin kita rapihkan sehingga dari 11 modul atau pertemuan itu mungkin kita bisa lebih breakdown gitu sehingga lebih lebih jelas gitu ya insya Allah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, apakah Insya masih ada pertanyaan lagi? Mungkin Ya, kayaknya saya mau cukup tanya ya Pak Bapak Ustadz. dan Ibu sekalian. Assalamualaikum. Oh ya, Halo. silahkan. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Swarti. Iya. eh, Kayak apa sih maksudnya sunnah Nabi Daud yang Allah sangat sukai gitu. Maksudnya sunnahnya kayak apa gitu. iya, saya izin sabu ya. Hmm. Mangga. Eh, Puasanya sehari puasa, sehari Seharian. tidak. Ya, ya. Sholatnya, sholatnya itu Sunnahnya, tidur. sunnah-sunnahnya ya. Sholatnya sholat qiyamul lail, Bu. Sholat qiyamul lail di 2/3 bangun. Jadi dia tidur awal, nanti setelah itu dia bangun sampai nanti 1/3 akhir, setelah itu baru rehat lagi tidur. Gitu. Hmm. Jadi sholatnya sholat qiyamul lail. Ya, makasih Pak Ustadz. Baik. Boleh nggak satu Baik, lagi Pak Ustadz? Tak boleh, Bu. Boleh, boleh, silakan. boleh. Satu lagi. Satu Di sini aja ya. hujan petir, nah, mangga, silakan. Ya. Sama kan Silakan, juga silakan, silakan. agak susah ya. Sahabat, sahabat. Boleh satu lagi, Pak? Enggak Boleh, usah. Ya, boleh, silakan. silakan Bu. Mangga. Tanda-tandanya ibadah seseorang diterima Allah. Ya, Tandanya kayak apa gitu, Pak Masya Ustadz? Allah. tandanya seperti Oh, apa? Tanda-tanda eh, bahwa ibadah kita iya. diterima Nah, oleh nah Allah iya, gitu. betul. Betul, Ah, Pak Ustadz. iya, baik, Baik. silakan Ustaz. Jadi eh, seperti halnya perbuatan buruk, ada tabiahnya. Orang yang bermaksiat, nanti tabiahnya maksiat lagi, kemudian kesialan, musibah dan seterusnya. Itu salah satu. Perbuatan amalan yang soleh pun sama. Ada tabiahnya apa? Keberkahan,
kelapangan, sakinah, gitu. Jangan berpikir bahwasanya kalau soal itu eh, apa kebaikan itu hanya disempitkan dengan uang, jangan. Betul. Ya. Kelapangan hati, ketenangan, syukur, ya, kemudian dimudahkan untuk taat. Salah satu tanda itu mudahnya kita taat. Itulah cucuran rahmat Allah yang melimpah. Ketika kita mudah sholat tanpa ada rasa malas, kesal, atau sholat itu rasanya senang saja gitu, ringan, menuntut ilmu dan seterusnya, beramal soleh, bermuamalah juga, ya dimudahkan, menunggu hati kita juga sentiasa hari-hari itu amalan yang panjang itu sebenarnya menunggu waktu sholat. Sholatnya mungkin 10 menit paling lama. Tapi menunggu itu ketika kita jadi satu kenikmatan, yaitu Masya Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan Qaiful Ma'arif, ketika istimror, ibadah itu terus menerus. Gitu. Enggak qiyamul lail sehari ini, malam ini, 1 bulan kita libur. Gitu. Tapi terus jalan. Ya amalan sedikit. Latihnya memang seperti itu. Itu satu tanda-tanda ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya rahmat, cucuran rahmat. Rahmat itu kan sayangnya Allah itu berada ketika kita dalam kondisi taat. Maka ketika satu ketaatan membawa pada ketaatan, membawa lagi taat, ya Rabb, itulah ya tanda berlimpahnya ridha Allah. Makasih Pak Ustadz. Takbir kita demikian ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, sami-sami Bu Suwarti. Insyaallah. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah jam 14 lewat 40 menit ya waktu Bogor. Jazakumullah khair, terutama kepada Ustaz Asy, kemudian Ustaz Jaya Komarudin dan juga Bapak dan Ibu yang berkesempatan untuk join kita, yaitu bahwa sholat itu nikmat. Mudah-mudahan kita betul bisa level mat yang Allah karuniakan berupa salat tersebut, dan mudah-mudahan kualitas salat kita dari waktu ke waktu senantiasa terus meningkat. Dan kita juga tadi seperti yang disampaikan sebagaimana pertanyaan Bu Swarti tadi dan jawaban dari Ustadz, bahwa tanda bahwa ibadah kita diterima itu pada saat kita berlimpah keberkahan, berlimpah rahmat, keridoan. Artinya dari satu kebaikan dan yang lain, dari amal saleh satu ke amal saleh yang lain, insya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita masih ada pertemuan lagi dengan Ustadz. Kita nanti coba arrange lagi waktunya, mudah-mudahan tanggal 12 Maret. Alhamdulillah kita juga akan ada satu pengajian lagi di jam 13. Info lengkapnya insya Allah nanti kami sampaikan di grup ya. Baik, sekali lagi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Ustaz, kami sampaikan jazakumullah khair. Dari saya pribadi, kurang lebihnya juga mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup sesi kajian kita di kesempatan ini dengan sama-sama beristighfar dan juga akan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.